Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pemrograman dasar dengan materi logika. Nah, apa sih pemrograman itu? Pemrograman itu kita mengetik sebuah kode atau barisan perintah. Nah, nanti diterjemahkan oleh aplikasinya menjadi sebuah program komputer. Nah, pemrograman itu bisa terbagi menjadi tiga, yaitu ada pemrograman desktop, ada pemrograman web, dan ada pemrograman mobile. Nah, kalau pemrograman desktop itu seperti contohnya kita pakai Delphi, Java, terus C#, C++. Nah, itu pemrograman desktop. Kalau pemrograman web seperti apa? HTML, JavaScript, Java Server Page, Active Server Page, dan lain-lain. Nah, kalau pemrograman mobile kita pakai Android Studio atau pakai iOS. Ya. Pada dasarnya semua pemrograman itu bahasanya hampir sama, teorinya hampir sama. Maka ketika kalian ingin menguasai sebuah pemrograman, maka kalian harus paham dulu dasarnya seperti apa, teorinya seperti apa, supaya kalian bisa menguasainya. Jadi ketika kalian sudah paham akan teorinya, maka kalian bisa menguasai banyak pemrograman. Karena yang berbeda hanya bahasanya saja, teorinya, logikanya sama. Oke, masuk ke materi. Apa itu logika? Nah, logika itu adalah kemampuan seorang manusia untuk berpikir. Nah, ketika kalian punya sebuah masalah, gimana sih cara menyelesaikan masalah tersebut? Solusinya gimana? Yang masuk akal gimana? Nah, kalian harus berpikir, selalu berpikir masuk akal kan? Supaya kalian tidak dianggap orang gila. Karena orang gila itu ngomongnya ngalor ngidul, tidak ada yang paham. Maksudnya seperti apa, maunya seperti apa, ya seperti itu. Oke. Kemudian apa itu pemrograman? Nah, pemrograman seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu adalah proses menulis, menguji, dan memperbaiki serta memelihara kode yang akan membangun sebuah program komputer. Nah, yang akan kita pelajari di sekolah yaitu ada tiga basis, yaitu ada pemrograman Java desktop untuk pemrograman desktopnya. Yang kedua, pemrograman mobile kita menggunakan Java Android, boleh kalau mau pakai Kotlin atau Flutter, boleh. Nah, yang ketiga, pemrograman webnya kita pakai HTML, PHP, CSS, dan JavaScript. Nah, untuk pengembangan ketika kalian menggunakan framework itu pun diperbolehkan asal kalian dasarnya sudah paham apa itu pemrograman. Apa pemrograman cuman itu aja, Pak? Tidak, pemrograman itu ada banyak seperti berikut. Nah, semua alfabet punya bahasa pemrogramannya sendiri. Jadi, teman yang harus kalian pahami ya 5 tadi itu aja sudah cukup. Nah, oke, selanjutnya link untuk belajar online pemrograman. Nah, di sini ada beberapa link yang sudah saya sertakan, silakan kalian pelajari untuk menambah pengetahuan tentang programming kalian. Nah, ketika kalian ada masalah, kalian bisa mencari di link-link tersebut. Nah, selanjutnya yaitu alur pemrograman. Nah, alur pemrograman di sini terbagi menjadi 4 proses, 4 bagian ya. Ada input, ada proses, kemudian berhubungan dengan storage, dan ada output. Nah, input di sini artinya adalah masukan. Masukan sendiri adalah data-data yang kalian butuhkan ketika membuat sebuah aplikasi. Jadi misalkan nih saya contohkan alur pemrograman untuk membuat sistem aplikasi kasir. Nah, ada inputnya apa? Data barang, ada nama barang, ada harga barang, dan sebagainya. Terus yang kedua, masuk ke proses. Kalau di kasir berarti prosesnya ngapain ya? Prosesnya menghitung total harga barangnya. Jadi misalkan barang buku harga 5.000, jumlah 5. Nah, dijumlahkan sehingga muncul total harganya. Terus selalu berhubungan dengan penyimpanan atau storage. Fungsinya untuk apa? Nah, ketika
saya misalkan mau melihat transaksi kemarin, maka dia akan tersimpan, data tersebut akan tersimpan di storage-nya. Supaya kita bisa menggunakan datanya kembali, kita menggunakan storage-nya. Nah, selanjutnya output. Nah, output itu adalah hasilnya. Berarti kalau hasilnya untuk seseorang perorangan, berarti dia menghasilkan sebuah nota atau struk. Kalau outputnya untuk ownernya, berarti menggunakan laporan. Nah, untuk mempermudah, untuk mempermudah menyelesaikan suatu masalah, nah biasanya kita membuatnya seperti ini. Ada flowchart, ada algoritma. Nah, dari logika kita buat algoritmanya, yaitu algoritma itu langkah-langkahnya. Nah, jadi ketika ada masalah, kalian harus memikirkan loh cara-cara menyelesaikan masalah itu apa. Nah, kita buat algoritmanya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, yang kedua ada flowchart. Nah, kalau flowchart itu simbol-simbolnya yang digunakan untuk menjelaskan urutan prosesnya. Jadi, kalau algoritma bentuknya langkah-langkah berbasis teks, kalau flowchart berbentuk simbol-simbol. Nanti simbolnya kita perjelas di slide berikutnya. Nah, ketika kita sudah punya algoritma dan flowchart, baru kita buat pemrogramannya. Oke, saya contohkan seperti berikut. Nah, kita membuat algoritma membuat kopi instan. Gimana sih caranya? Oke, selalu kita awali dengan kata mulai. Menandakan apa? Kita akan memulai untuk menyelesaikan masalah. Nah, terus kita analisa dulu kebutuhannya apa. Nah, ini masuk ke input dulu. Artinya persiapan dulu. Nah, nomor 2 dan 3 ini masuk ke input. Nah, yang keempat sudah masuk ke proses dan ada pernyataan untuk jika sudah lebih dari 3 menit itu nanti ada hubungannya dengan decision. Nah, nomor 5 ini sudah masuk ke proses. Nomor 6 adalah output. Nomor 7 selesai. Berarti menandakan prosesnya sudah diakhiri. Nah, algoritma untuk membuat kopi seperti ini. Kira-kira masuk akal apa enggak? Nah, silakan kalian pikirkan sendiri ya. Oke, selanjutnya simbol flowchart. Nah, simbol flowchart terbagi menjadi 5, yaitu ada terminal, preparation, input output, decision, dan arah panah ya. Nah, kalau terminal berarti dia di awal dan di akhir, atau start end, atau mulai dan selesai. Kalau preparation jadi dia menyatakan kebutuhan. Kalau input dan output itu menyatakan masukan atau keluaran hasil. Kalau decision itu keputusan, jadi dia punya 2 arah panah, outputnya ya atau tidak, atau yes atau no. Dan arah itu untuk menyatakan, misalkan dari terminal ke preparation, maka arah panahnya seperti apa, ke bawah atau ke samping tidak masalah. Yang penting harus ada arah panahnya supaya menggambarkan bahwasanya alurnya dari terminal ke preparation. Nah, selain decision, semua cuma punya 1 arah panah. Kalau decision berarti dia punya 2 arah panah yang menandakan 1 untuk ya atau yes, 2 yang kedua untuk tidak atau no. Oke, contohnya seperti ini, menyambung dari membuat kopi tadi. Nah, ini ada contoh flowchartnya yang kita buat tadi. Algoritmanya kita sudah membuat kopi dan contoh flowchartnya untuk membuat kopi. Yang pertama awali dengan kata start ya, dan diakhiri dengan finish. Nah, kita preparation dulu, terus menentukan inputnya apa, prosesnya seperti apa, decisionnya kalau sudah memenuhi seperti apa, kalau belum memenuhi seperti apa. Nah, ini kan jika ya, maka apakah sudah lebih dari 3 menit kompornya menyala. Nah, kalau ya, maka matikan kompornya, kalau belum maka kompornya tetap hidup. Nah, seperti ini. Nah, outputnya apa dari proses tadi? Oh, outputnya airnya sama dengan air panas. Nah, jadi diinputkan lagi, cangkir sama dengan kopi, tambahkan air yang sudah panas tadi. Nah, diproses dengan anduk. Jadi kalau
simbolnya persegi panjang itu mesti menyatakan suatu kegiatan ya. Nah, outputnya apa? Outputnya sudah copy menjadi sudah jadi dan selalu diakhiri dengan finish. Oke, contoh yang lain yaitu menghitung luas lingkaran. Selalu diawali dengan mulai, misalkan nanti kita definisikan dulu, kita mencari luas dengan pi-nya berapa. Nah, terus kemudian kenapa kok jari-jarinya tidak didefinisikan? Nah, jari-jari itu kan bisa dimasukkan beberapa aja, jadi kita membuat sistemnya dengan cukup memasukkan jari-jari. Nah, kita masukkan jari-jarinya berapa, terus kemudian kita hitung dalam bentuk proses, terus kemudian kita dapatkan hasilnya, luasnya, dan kita akhiri. Karena kita sudah mendapatkan luasnya, kenapa kalau nggak diakhiri? Nah, flowchartnya seperti ini. Ada preparation, ada input, proses, outputnya apa, dan selesai. Nah, contoh lain ada aplikasi penghitungan kasir. Nah, kalau kasir yang seperti tadi yang saya jelaskan di alur pemrograman, nah kita jabarkan nih cara menghitungnya gimana. Nah, bisa kalian baca. Nah, flowchartnya seperti ini. Sama kan? Ada proses, ada terminal untuk memulai dan terminal untuk mengakhiri, ada preparation, input, proses, decision. Nah, cuma itu aja yang kalian harus pahami. Nah, yang terakhir, karena itu materi logika sudah selesai, maka harus ada tugas dan sebagai presensi kalian. Nah, untuk tugas bisa di-download pada link berikut atau dengan men-scan QR code di smartphone kalian. Oke, cukup sekian materi untuk hari ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan WA ke saya dengan scan barcode tersebut. Tetap jaga kesehatan di rumah. Apabila kalian keluar, patuhi protokol untuk kebaikan kita bersama. Tetap belajar, tetap berlatih untuk pemrograman supaya kita sukses nantinya menjadi cita-cita kita tercapai. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.